Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Firdausi Komala, NIM T 2018-1417 dari kelas A9. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang materi saya, yaitu yang berjudul sifat ikhlas, taat, khauf, dan juga taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, jika pada pagi hari ini diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan berjumpa lagi pada materi pembelajaran Akidah Akhlak di kelas 7 ini. Pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Fikri Hadir. Zakia Hadir. Fira Hadir. Nila Hadir. Alhamdulillah ya, untuk pagi hari ini semua hadir dan juga full mengikuti pembelajaran Akidah Akhlak di kelas 7 ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran di pagi hari ini, yaitu materinya mengenai sifat ikhlas, taat, khauf, dan juga taubat. Di sini tujuan pembelajarannya yang pertama, yaitu kita harus menghayati sifat ikhlas, khauf, taubat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf, dan juga taubat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu memahami pengertian dan juga contoh sifat ikhlas, taat, khauf, dan juga taubat. Yang keempat ataupun terakhir yaitu mengidentifikasi dalil tentang ikhlas, taat, khauf, dan juga taubat. Masih ingat kan kemarin kita membahas tentang materi apa? Ya, kita membahas tentang materi sabar. Sabar di sini merupakan suatu perilaku yang dimana kita ikhlas menerima segala apa yang telah ditetapkan kita dan kita menjalankan dengan hati yang ikhlas dan benar-benar apa yang kita lakukan itu murni karena mengharap ridho Allah. Selanjutnya masih semangat kan? Kita akan membahas tentang materi sifat ikhlas, taat, khauf, dan juga taubat. Kita akan membahas tentang apa itu ikhlas, pengertian dari ikhlas. Ikhlas secara bahasa bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam semua aspek kehidupan. Jadi ikhlas di sini bisa diartikan sebagai suatu perilaku, menjalankan perilaku semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang menunjukkan adanya sifat ikhlas yaitu di surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan juga matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi tentang taat. Taat sendiri menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan juga setia. Sedangkan istilah taat bisa diartikan sebagai suatu sikap tunduk, patuh terhadap segala perintah dan juga aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh terhadap segala perintah dan juga aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Adapun dalilnya itu berada di dalam ayat 59 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum.
Fa in tanaza'tum fi syai'in farudhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hei orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan juga ulil amri atau pemerintahan. Kemudian juga kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan juga Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Adapun yang bisa kita simpulkan dari ayat di atas bahwa kita harus taat yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu taat kepada Rasulnya, dan yang ketiga yaitu taat kepada ulil amri. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang ketiga, tentang pengertian dari haus. Haus sendiri merupakan secara istilah, secara bahasa merupakan perasaan seseorang yang gelisah ataupun cemas. Adapun secara istilah, khauf diartikan sebagai suatu sikap mental seseorang yang merasa takut kepada Allah karena kurang sempurnanya pengabdiannya. Takut atau khawatir kalau Allah tidak senang kepadanya dan akan menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan kurang sesuai dengan apa yang telah Allah inginkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi bahwa li inni la'alamu billahi wa asyudduhu lahu khasyah, yang artinya demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu dengan Allah dan paling takut kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi khauf di sini merupakan perasaan suatu seseorang yang takut apabila amal dan juga ibadahnya yang telah ia lakukan belum bisa diterima, ataupun dia merasa ragu apakah amal dan juga kebaikan dan ibadahnya telah sesuai apa tidak dengan Allah, dengan perintah Allah SWT. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang terakhir, yaitu taubat. Taubat secara bahasa merupakan artinya kembali. Adapun secara istilah, taubat diartikan sebagai kembali ke jalan yang benar dengan didasari oleh keinginan yang kuat dan juga di dalam hati, kekuatan di dalam hati untuk tidak kembali menjalankan suatu dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Seorang muslim, jika kita melakukan suatu kesalahan atau dosa, maka hendaknya bersegeralah untuk melakukan suatu taubat. Taubat dari segala kesalahan tidaklah membuat seseorang hina di mata Tuhannya. Akan tetapi sebaliknya, seorang jika melakukan suatu taubat di hadapan Tuhannya, hal itu justru akan menambah kecintaan dan juga kedekatan seseorang hamba dengan Tuhannya. Karena sesungguhnya Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Selanjutnya, tadi kan Ibu telah menjelaskan materi yang telah kita pelajari, yaitu sifat ikhlas, taat, khauf, dan juga taubat. Selanjutnya kita akan sedikit berdiskusi mengenai contoh penerapan dan juga persepsi kalian mengenai apa itu sifat ikhlas, taat, khauf, dan juga taubat. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang anak. 5 orang anak ini perwakilan satu nanti. Setelah kalian nanti membantu kelompok dan berdiskusi, masing-masing Ibu memberi waktu selama 15 menit ya. 15 menit nanti kalian diskusikan, nanti kalian cari beberapa referensi mengenai apa itu pengertian dari sifat ikhlas, taat, khauf, dan juga taubat. Nah, dan juga penerapannya di dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dalam kehidupan pribadi seseorang. Nah, jadi Ibu memberi waktu selama 15 menit dimulai dari sekarang ya. Alhamdulillah
Alhamdulillah, diskusi pada pagi hari ini telah usai ya. Jadi kesimpulannya, kita sebagai seorang muslim yang baik, maka sepatutnya kita harus memiliki sifat-sifat yang baik pula. Maka dari itu, seyakinnya kita harus menjadi seorang muslim dan juga muslimin yang baik di mata Tuhan dan juga baik di mata masyarakat. Selanjutnya Ibu akan mengevaluasi sedikit dari pertemuan pada pagi hari ini. Yang pertama untuk kondisi kelas. Kondisi kelas alhamdulillah lumayan sudah kondusif daripada pertemuan yang kemarin. Kelas sudah baik, untuk kegiatan partisipasinya kalian dalam berdiskusi juga baik, telah baik. Penyampaiannya juga sudah cukup baik daripada pertemuan kemarin-kemarin. Jadi di sini evaluasinya sedikit hanya tentang suasana kelas, kondisi di kelas, tentang penyampaian materi yang telah Ibu laksanakan. Selanjutnya Ibu akan sedikit memberikan kalian penugasan. Nah, penugasan di sini sifatnya wajib bagi kalian, yaitu mengerjakan LKS Romawi A, B, dan juga C di halaman 130 ya. Nah, nanti jawaban kalian ditaruh di kertas. Nah, masing-masing anak mengerjakan langsung jawabannya aja, jangan dengan soalnya jangan ditulis, langsung jawabannya di situ langsung ditulis apa gitu. Nanti penugasan di sini akan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, itu sifatnya wajib ya, jadi kalian harus wajib mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Kelas sudah baik, untuk kegiatan partisipasinya kalian dalam berdiskusi juga baik, telah baik. Penyampaiannya juga sudah cukup baik daripada pertemuan kemarin-kemarin. Jadi di sini evaluasinya sedikit hanya tentang suasana kelas, kondisi di kelas, tentang penyampaian materi yang telah Ibu laksanakan. Selanjutnya Ibu akan sedikit memberikan kalian penugasan. Nah, penugasan di sini sifatnya wajib bagi kalian, yaitu mengerjakan LKS Romawi A, B, dan juga C di halaman 130 ya. Nah, nanti jawaban kalian ditaruh di kertas. Nah, masing-masing anak mengerjakan langsung jawabannya aja, jangan dengan soalnya jangan ditulis, langsung jawabannya di situ langsung ditulis apa gitu. Nanti penugasan di sini akan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, itu sifatnya wajib ya, jadi kalian harus wajib mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Untuk penutupan, Ibu ingin menyampaikan sedikit motivasi ya. Jika kalian mempunyai semangat yang tinggi, maka teruslah belajar dan belajar. Jika saat semangat belajar kalian memudar, kalian perlu ingat kembali untuk mengingat apa tujuan kalian untuk kedepannya. Jika kalian ingin sukses, maka belajarlah dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Intinya jangan lupa kita harus belajar, berdoa, dan menjalankan segala kegiatan pembelajaran ini dengan sebaik mungkin. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Semangat dalam belajar dan mengikuti segala pembelajaran dengan baik. Jangan lupa berdoa, beribadah, dan selalu berbuat baik kepada orang-orang sekitar. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.